baca. Buku paketnya gak punya, bukan ibu sok orangnya. Sok orang dina buku tulis ibu dibagikan ya nak, dibagikan buku ulangan. Nah, bisa kalian baca-baca tina ulangan. Karena sebagian ayah no ibu nggak ada masalah soal ulangan. Ya, gitu ya. Nah, untuk sekarang materi terakhir opini. Coba buka buku paket halaman berapa? Halaman 130 semuanya buka buku paketnya. Nah, fakta dan opini. Sebelum kita belajar tentang apa perbedaan fakta dan opini, ibu mau bertanya dulu. Bukan bertanya, ibu memberikan pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kemarin hari Jumat, benar? Sepertinya besok akan hujan. Bukan berarti fakta dan opini itu fakta itu benar, opini itu salah, bukan. Tapi fakta adalah pernyataan yang ada yang tahu, pernyataan yang benar-benar terjadi. Terus kalau opini apa? Kalau fakta itu pernyataan yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, seperti kemarin hari Jumat, benar tidak? Nah, tidak bisa digabung-gabungkan. Kalau kemarin itu tetap Jumat. Kemarin itu hari Jumat, besok itu hari Minggu, hari ini hari Sabtu. Sudah, itu mah tetap ya, tidak bisa diganggu-gugat. Pernyataannya benar-benar terjadi. Nah, kalau opini, apa opini? Kalau opini itu bukan pernyataan maksudnya, tapi pendapat seseorang. Ini pengertian kecilnya seperti ini. Kalau fakta itu pernyataan yang benar-benar terjadi. Kalau opini itu pendapat seseorang yang belum tentu benar, yang belum tentu terjadi. Ya, seperti yang ibu katakan tadi, besok sepertinya hujan. Besok sepertinya hujan. Itu menurut pendapat ibu. Bisa lagi. Sepertinya nanti di akhir tahun yang ranking 1 si A. Benar tidak? Ini belum tentu. Ya, belum tentu juga. Siapa tahu yang ranking 1-nya si B, si C, si D. Mengerti tidak? Nah, jadi jangan kalian memahami bahwa kalau fakta itu benar, kalau opini itu salah, bukan. Tapi kalau fakta itu pernyataan yang benar-benar terjadi, sudah pasti benar. Tapi kalau opini hanya pendapat seseorang, sifatnya subjektif. Pendapat ya. Kalau fakta itu objektif. Benar, fakta. Benar terjadi. Terus, apalagi ciri-cirinya? Kalau fakta itu ciri-cirinya bisa dibuktikan. Nah, ini fakta ya. Fakta. Kalau opini apa? Hanya pendapat. Ini perbedaannya ya. Fakta itu pengertiannya, kalau pengertian fakta itu pernyataan yang benar-benar terjadi dan sifatnya objektif. Kalau opini itu pendapat seseorang yang sifatnya subjektif, belum tentu benar, belum tentu terjadi, belum tentu dilakukan. Itu ya. Dan perbedaan lainnya adalah kalau fakta itu bisa dibuktikan, kalau opini itu hanya pendapat. Dan opini juga ini diikuti perasaan. Seperti tadi ibu, sepertinya besok hujan. Karena apa? Misal ibu memberikan pernyataan itu karena melihat awan yang mendung, atau sepertinya nanti sore hujan. Itu bisa didasari karena ibu melihat awan yang mendung, terus udaranya terasa dingin, tidak ada sinar matahari ya, tidak terlihat sinar matahari karena tertutup awan. Itu
ibu memberikan pernyataan, besok ibu akan pergi ke Bandung. Fakta atau opini? Fakta atau opini? Bisa jadi fakta. Kalau memang itu sebuah rencana, karena itu rencana, kecuali misal kemarin ibu ke Bandung, padahal ibu tidak, itu bukan fakta, bukan opini, tapi berbohong namanya. Itu. Misal lagi, madu itu makanan yang berasal dari alam dan bervitamin, betul tidak? Fakta atau opini? Dan madu rasanya sangat manis sehingga semua orang suka. Fakta atau opini? Kenapa opini? Ya, karena itu hanya pendapat ibu dan tidak semua orang suka madu. Belum tentu semua orang suka madu. Ibu akan membahas satu makanan lagi, singkong. Singkong itu termasuk umbi-umbian. Fakta atau opini? Fakta. Bisa dibuktikan ya. Kalau udah jelas itu termasuk ke dalam umbi-umbian. Tapi ibu akan memberikan pernyataan lagi. Ibu lebih suka singkong itu dibuat keripik. Karena itu hanya pendapat ibu. Ibu hanya suka itu. Belum tentu orang lain suka dibuat keripik. Belum tentu orang lain suka keripik. Itu. Berarti sampai di sini. Nah, ini adalah materi ya. Ringkasannya seperti ini. Jadi kalau nanti ada di soal berbicara tentang atau menanyakan tentang opini, ingat, yang harus diingat kalian adalah kalau opini itu pendapat. Biasanya menurut saya, ini adalah kata-kata yang selalu ada ya. Menurut saya, biasanya kalau opini mah ada kata yang awalannya menurut saya, menurut teman saya, menurut ibu saya. Ya, ngerti? Ngerti tidak? Nah, untuk sekarang kalau kalian sudah paham, coba kita pergi ke perpustakaan. Kalian cari 5 kalimat fakta dan 5 kalimat semuanya sudah dapat buku dari perpustakaan? Ibu lihat dulu. Nah, ini ibu tadi kasih tahu ya, mau buku pengetahuan atau buku cerita boleh. Yang penting di dalamnya ada kalimat opini dan kalimat fakta. Tugas kalian sekarang tuliskan dari satu buku itu. Bisa kalau bukunya tebal atau buku pengetahuan, buku yang banyak materinya, kalian boleh tuliskan 5 kalimat opini dan 5 kalimat fakta. Kalau kalian hanya bawa buku cerita yang hanya beberapa halaman saja sampai tamat ya, itu boleh kalian tuliskan semuanya. Yang ada, kalau opini diusahakan yang ada kalimat ini ya dulu ya. Menurut saya, ya. Kalau misal mau 5 tidak apa-apa ya. Kalau misalkan ada banyak juga lebih dari 5 tidak apa-apa. Ini salah satu bukunya. Faktanya mau semuanya ditulis yang ada di buku boleh. Kalau mau 5 aja Bu, tidak apa-apa. Yang jelas jangan kurang dari 5 ya. Itu tugas kalian, coba kerjakan sekarang.
Api-api nulisnya, sama api-api nyari, api. Sudah ya, kalian sudah mengerjakan tugas dan belum ibu koreksi semuanya, tapi sebagian besar kalian sudah benar mengerjakannya. Dan ini termasuk ke dalam pembelajaran terakhir. Semoga kalian bisa ya terus diingat, bisa membedakan ya mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Kita ulangi lagi ya. Kalau fakta itu pengertiannya yaitu pernyataan yang benar-benar terjadi, sifatnya objektif. Kalau opini itu pendapat seseorang dan sifatnya subjektif. Maksud dari subjektif itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena itu hanya pendapat saja, hanya perasaan seseorang saja. Seperti misalnya ibu terjatuh, terus di lutut ibu memar, dan ibu memprediksi, oh ini sepertinya harusnya dioperasi, benar tidak? Belum tentu ya, siapa tahu itu hanya perlu dikompres, siapa tahu itu hanya perlu pakai betadin gitu. Ya, jadi itu hanya perasaan seseorang saja. Yang harus kalian ingat, kalau opini itu biasanya diawali dengan kata menurut saya. Kalau ada kata menurut saya, udah jelas itu mah pasti masuknya ke dalam opini. Perbedaannya adalah kalau fakta itu bisa dibuktikan, seperti matahari itu ada satu, benar tidak? Benar. Besok itu hari Minggu. Kemarin pada tanggal 1 Mei terjadi kecelakaan beruntun dan 1 orang tewas, benar tidak? Fakta atau opini? Kenapa? Fakta. Kalau sudah menjelaskan 1 orang tewas itu pasti sudah dianalisis benar, kecuali misal 5 orang mengalami luka-luka dan perlu dioperasi, dan menurut saya mereka harus dioperasi. Nah itu opini. Ya gitu ya. Kalau ada kata-kata seperti berita pada hari Minggu, misal 17 Mei telah terjadi kebakaran di daerah Kawali, fakta atau opini? Fakta. Terus ditambahkan lagi sama reporternya, dan menurut saya kebakaran itu mencapai 90% bangunan hangus. Menurut saya, ada kata menurut saya, berarti opini. Ya, karena yang tahu kebenarannya ya nama tugas kebakaran itu dan aparat setempat. Ya. Nah, kalau fakta itu bisa dibuktikan. Kalau opini hanya pendapat ya dengan diikuti perasaan. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, kalau misalkan kalian suka apel, kalian memberikan pernyataan, aku sangat suka apel, dan semua orang harus suka apel, atau semua orang juga pasti suka apel, benar tidak? Tidak, itu hanya perasaan dia saja, hanya pendapat dia saja. Belum tentu semua orang suka apel. Ngerti? Nah, ini adalah pembelajaran terakhir. Semoga kalian dalam satu pertemuan ini kalian bisa membedakan fakta itu seperti apa dan opini itu seperti apa. Semoga minggu depan kita ulangannya mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa membaca, jangan lupa menghafal itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.